Nah, kita tahu nakama, Elbaf tanah bagi ras raksasa itu ya bukan hanya sekedar pulau biasa dalam cerita One Piece. Pulau ini adalah saksi dari tragedi dan pertarungan yang terjadi lebih dari 800-an tahun lalu pada saat dunia mulai tenggelam dalam air laut dan menandai dimulainya apa yang dikenal sebagai abad kekosongan kala itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di Elbaf pada saat itu ya? Kenapa pulau itu disebutkan sebagai tanah perang? Apakah benar di pulau ini menjadi titik awal dari konflik besar antara kerajaan kuno dari 20 kerajaan aliansi yang saat ini kita kenal pemerintahan dunia itu? Ini lebih dari sekedar sejarah loh, itu adalah perjuangan untuk bertahan hidup ketika seluruh dunia terancam tenggelam oleh banjir yang disebabkan oleh senjata kuno tersebut. Ini adalah cerita tentang bagaimana perang besar dimulai, bagaimana Void Century mencatatkan sejarah kelam yang kala itu yang masih belum sepenuhnya terungkap pasti. Kenapa Elbaf dan dengan segala misterinya akan menjadi pusat dari perang baru yang akan mengguncang dunia sekarang ini kan? Ragnarok itu akan segera terjadi nakama. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini nih dengan pemimpin kita di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, kalian ngerasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Elbaf nggak? Sebuah pulau yang tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tapi juga memiliki makna yang jauh lebih dalam dan juga kelam. Elbaf bukan hanya sebuah pulau besar dengan pegunungan tinggi atau rumah bagi para raksasa yang luar biasa kuat itu kan. Ada sejarah gelap yang mengikatnya dengan peristiwa-peristiwa besar dalam saga One Piece. Ini semuanya bermuara pada satu hal, yakni kisah Void of Century. Sekarang kita tahu bahwa salah satu ancaman terbesar yang dihadapi dunia One Piece adalah datangnya banjir bah besar itu kan. Sebuah bencana yang akan mengubah segalanya. Itulah kenapa Vega kala itu juga sedikit menyebutkan Noah ya. Nah, itu akan terkait dengan Elbaf. Nah, kita ingat bahwa ini misalkan pulau-pulau yang akan terendam dan hanya sedikit tempat yang tetap aman. Dan ada satu tempat yang paling aman di seluruh dunia, itu adalah salah satunya Pulau Elbaf. Elbaf yang paling tinggi menjulang ke langit, terletak jauh di atas permukaan laut, jauh lebih tinggi dari pulau-pulau lainnya. Di sana juga terdapat 3 dimensi kehidupannya, bawah, tengah, dan juga atas. Nah, di atas sana itu adalah Asgard ya. Di tengahnya itu adalah tempat-tempat di mana Dori Brogi itu tinggal, dan di bawahnya itu adalah tempat di mana Loki itu dikurung sebelumnya. Nah, kita tahu selain tempat yang menjulang sangat tinggi itu, tempat itu terletak jauh di atas permukaan air laut, jauh lebih tinggi dari pulau-pulau kebanyakan. Pulau ini akan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang selamat dari bencana alam itu ya. Namun apakah itu kebetulan ataukah Elbaf adalah tempat yang sudah sejak dahulu memiliki sejarah yang lebih rumit dan lebih berbahaya daripada yang kita duga? Itu menarik. Penting untuk dipahami di sini ya bahwa Elbaf bukan sekedar tempat yang aman pula. Ini adalah tanah yang sangat berharga. Lebih dari sekitar pulau yang tinggi itu, raksasa-raksasa yang dikenal sebagai ras terkuat di kisah itu justru sudah terlebih dahulu menduduki tanah ini. Apakah mereka sudah tinggal di Elbaf sejak lama ataukah mereka merebutnya dengan kekuatan mereka itu ya 800 tahun lalu saat dunia pertama kali tenggelam akibat banjir pertama itu? Adakah perang yang terjadi di sini? Kenapa Elbaf disebutkan sebagai Warland atau tanah kelahiran perang itulah? Kalau kita lihat lebih dalam lagi ya nakama, hubungan antara Elbaf dan peristiwa-peristiwa besar lainnya itu di kisah One Piece mulai terbuka sekarang. Banyak petunjuk yang mengarah pada sejarah gelap Elbaf yang berhubungan dengan perang Void Century. Sebenarnya, perang besar yang terjadi selama Void Century itu tidak hanya melibatkan kerajaan kuno melawan 20 kerajaan aliansi. Perang itu jauh lebih kompleks, melibatkan seluruh dunia, semua ras dan bangsa-bangsa yang terlibat dalam perebutan tanah yang tersisa. Tidak hanya itu nakama, sejarah Elbaf ternyata juga menyimpan kunci untuk mengalami perang besar yang akan datang itu yang diyakini akan berujung pada Ragnarok kan, perang terakhir yang akan mengakhiri segala hal. Sekarang jika kita membicarakan soal Elbaf, jika kita harus memahami bahwa sejarah pulau itu jauh lebih berdarah dari apa yang kita bayangkan ya. Mungkin pada awalnya Elbaf dikenal karena budaya perangnya yang sangat kuat, terutama para raksasa yang telah lama menggunakan peperangan itu. Tapi apakah itu alasan kenapa mereka menganggap Elbaf sebagai Warland? Atau mungkin Elbaf memang benar-benar terlahir dari perang yang dulu itu sangatlah brutal. Dulu mungkin ya, Elbaf bukan sekedar tempat untuk berperang, melainkan pulau yang didapatkan oleh para raksasa melalui kekuatan perang mereka.
Nah, jika kita tarik kembali ke masa lalu ya teman-teman, kita tahu bahwa peristiwa yang disebut sebagai Void Century adalah sebuah masa kelam yang mengubah dunia. Perang besar ini tidak hanya meninggalkan bekas dalam bentuk sejarah, tetapi juga secara fisik mengubah dunia itu. Sebelumnya, dunia One Piece terdiri dari benua-benua luas dengan permukaan laut yang jauh lebih rendah. Namun seiring berjalannya waktu, penggunaan senjata kuno seperti Uranus menyebabkan naiknya permukaan air tersebut dan dunia itu mulai terendam. Pada periode Void Century inilah dimulai pertempuran besar yang mengubah segalanya. Ketika air mulai naik, seluruh dunia menghadapi masalah besar tersebut. Semua bangsa dan ras mulai pada panik. Perang untuk merebutkan tanah yang lebih tinggi menjadi tak terhindarkan kan. Nah, ketika permukaan laut terus meningkat itu, tanah yang lebih tinggi menjadi sumber daya paling berharga. Semua orang ingin merebut tanah yang lebih tinggi untuk bertahan hidup kan. Inilah kenapa Elbaf menjadi pusat perhatian. Pulau ini bukan hanya tinggi tapi juga memiliki pohon raksasa yang menjulang jauh dari atas permukaan laut. Tanah ini menjadi tempat yang paling signifikan diinginkan dan bisa dipastikan bahwa berbagai bangsa dan ras paling berperang untuk menguasai Elbaf kan. Kita tahu nakama bahwa Elbaf sendiri bukan hanya tentang ukuran atau ketinggiannya, tapi juga tentang posisi strategisnya. Bahkan jika air dunia itu meningkat lebih dari 200-an meter ya, seperti yang terjadi pada Void Century, Elbaf tetap akan aman. Tanah ini dengan pohon besar yang menjulang tinggi memberikan tempat perlindungan sempurna. Bisa dibayangkan gak tuh? Ketika banjir besar mulai melanda, satu-satunya tempat yang menjadi tambahan terakhir dan tempat aman itu untuk bertahan hidup ya di Elbaf. Dan tentu saja ya, ini menjadi alasan utama kenapa perang pertama memang dimulai di sana. Pada saat itu tidak ada pilihan lain. Semua bangsa dan ras berlomba-lomba merebutkan Elbaf kan, tanah yang dianggap sebagai satu-satunya tempat yang akan selamat dari bencana tersebut. Nah, seperti yang kita duga ya, bahwa perang besar itu menyebabkan banyak darah bertumpahan di sana. Tanah yang kini disebut Warland itu menjadi saksi bisu dari pertempuran global yang tak pernah berakhir. Mereka yang menang dalam perang ini seperti yang kita tahu sekarang adalah ras paling kuat, yakni ras para raksasa. Para raksasa ini yang sekarang menjadi penghuni Elbaf, merayakan kemenangan mereka melalui peperangan. Budaya mereka sangat dipengaruhi oleh perang, karena mereka tahu bahwa segala yang mereka miliki sekarang ini termasuk tanah Elbaf didapatkan melalui perjuangan dan kekuatan kan. Mereka melihat perang sebagai sesuatu yang sakral pula. Karena itulah yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang lagi. Tidak mengherankan jika mereka menyembah dewa perang, menganggapnya sebagai simbol kemenangan mereka. Namun nakama, meskipun mereka ini hidup relatif damai ya, bayangan perang selalu saja ada. Mungkin Elbaf sekarang tidak sering terlibat dalam konflik besar, tapi sejarahnya yang kelam dan darah yang tumpah darah di situ itu tidak akan pernah dilupakan. Bahkan sekarang itu meskipun Elbaf berada dalam kedamaian, kita tahu bahwa dunia itu sedang bergejolak bergerak menuju perang besar lainnya, Ragnarok itu kan. Perang untuk tanah yang lebih tinggi akan segera dimulai. Elbaf mungkin akan kembali menjadi pusat dari segala konflik yang akan datang. Nah nakama, untuk memahami mengapa Elbaf jadi kedudukannya begitu istimewa, kita harus melihat kembali ke sejarahnya ya. Elbaf bukan sekedar pulau yang tinggi dan aman, tapi pulau yang menjadi pusat pertempuran besar di masa lalu. Sebuah pulau yang menjadi tempat lahirnya perang pertama yang melibatkan hampir semua ras dan bangsa itu. Ini adalah tempat yang telah dilanda perang selama 1 abad. Dalam perang ini, siapa yang memiliki kekuatan yang akan keluar sebagai pemenangnya. Inilah mengapa nakama Elbaf disebutkan sebagai Warland itu tadi ya, karena pada akhirnya siapapun yang menguasai pulau ini adalah pemenang perang besar yang akan menentukan masa depan dunia itu sendiri. Para raksasa yang akhirnya menjadi penguasa Elbaf merayakan kemenangan itu sebagai bagian dari identitas mereka. Mereka melihat diri mereka sebagai penjaga tanah yang telah mereka peroleh melalui perjuangan tersebut. Nah, meskipun sudah menguasai Elbaf, perang besar yang lebih mengerikan mungkin sedang menanti, karena banjir itu dan juga apa yang dikatakan oleh Vegapunk kemarin di Egghead itu menjadi relatif pula. Seiring berjalannya waktu, para raksasa akan menghadapi tantangan baru kan. Mereka mungkin merasa aman sekarang, tapi perang untuk tanah yang lebih tinggi memang sudah bersiap untuk dimulai. Nah, dengan keadaan Loki sekarang yang sudah bertemu dengan Luffy dan juga beberapa atribut-atribut lainnya, para raksasa seperti Hajrudin sudah datang itu, sepertinya informasi tentang pesan dan janji Loki kepada Luffy di antara keduanya itu akan memberikan sedikit clue gambaran seperti apa kondisi Elbaf nantinya. Apakah akan terjadi pengkhianatan di antara Loki dan juga Luffy, atau karena itulah mereka berperang dan Loki bisa membangkitkan seluruh armada kekuatannya seperti serigala Fenrir atau bahkan ular John Mungar tersebut ya. Wah, itu bakalan menjadi salah satu hipotesa yang menarik sih. Jadi kesimpulan umumnya ya teman-teman, bahwa cerita Elbaf itu adalah bahwa pulau itu lebih dari sekedar tempat yang dihuni para raksasa atau lokasi yang aman dari bencana alam. Itu pasti. Elbaf simbol dari sejarah kelam dunia One Piece.
sebuah tempat yang pernah menjadi medan perang terbesar dalam sejarah umat manusia dan ras lainnya. Tanah ini diperoleh melalui kekuatan perjuangan darah yang tertumpah di atasnya, dan pulau ini yang dikenal sebagai Warland, saksi dari perang besar yang terjadi selama Void Century dan masih menyimpan potensi menjadi pusat konflik besar di masa depan ini. Elbaf bukannya tentang ukuran atau ketinggiannya, itulah yang sakral tentang semua atribut dan keadaan dan juga dimensi-dimensi yang ada di Elbaf itu. Elbaf berhubungan dengan Nordik kan, dan juga sudah berhubungan dengan Nordik, dewa-dewa dan juga atribut-atribut spesial akan saling terkait. Di balik kedamaian tampaknya ada di Elbaf sekarang, sejarah perang dan kemungkinan pertempuran besar akan datang 2 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya kan. Kenapa? Karena di sana informasi tentang Nika, Joy Boy dan juga buah iblis atau bahkan pohon dewa Adam yang legendaris ada bersamaan di tempat tersebut. Wow, menjadi satu dan kompleks kan. Jika perebutan terjadi, lu bayangin gak cuy, itu betapa mengesankan pertempuran Ragnarok itu nanti. Sepakat nakama semuanya? Jadi itulah tadi ya mengenai Elbaf dan juga informasi yang berhubungan dengan abad kekosongan. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.